Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan malam ini yang cerah dan berbahagia ini, sebagaimana biasa kita masih dapat hadir dan bergabung serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi, mendengarkan kajian kitab Al-Hikam. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu, pengetahuan dan amal. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian kitab Al-Hikam hikmah ke-182. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum wa haitsu surat tanwiru wa salat takbir. Cahaya orang bijak mendahului ucapan mereka. Ketika cahaya terpancar, nasihat itu pun akan sampai. Baiklah Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita satukan niat untuk Thalabul Ilmi, mendengarkan kajian kitab Al-Hikam yang akan dikupas tuntas oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi imamina al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini
kita masih dilimpahkan rahmatnya, masih dilimpahkan hidayah dan taufik, sehingga dengan rahmat, hidayah, taufiknya itu kita dimampukan bersama-sama kumpul di majlis taklim dan majlis dzikir ini. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persiapan untuk melaksanakan talabul ilmi, yang mana pada saat ini hanca dalasan kita hikmah yang ke-182. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Tasbiku anwarul hukama aqwalahum fayasusara at-tanwir wasala at-takbir. Cahayanya orang bijak mendahului ucapan mereka. Ketika cahaya terpancar, nasihat itu pun sampai. Itu judulnya. Jadi ada satu ibarat yang mengatakan kalamu ahlillahi nurun walau kana ghairu fasihin, wa kalamu ghairi ahlillahi zulmatun walau kana fasihan. Ucapan ahli Allah itu cahaya, walaupun kata-katanya itu ghairu fasihin, tidak fasihat, bukan ahli pidato, bukan orang yang pintar merangkai-rangkai kata, bukan orang yang pintar ceramah, bukan orang yang pintar berkata-kata dalam pidato. Kalau orang awam kan melihat seorang kiai atau ulama itu melihatnya dari sisi dia pidato. Betul nggak Ibu? Itu kan? Betul Pak Ustadz. Iya, betul Pak Ustadz. Kalau dia capetang tuh, dalil ketalar, Al-Quran ketalar, hadis ketalar, segala tahu, itu hebat. Kalau yang awam kan menilainya ke situ. Sedangkan ada sosok yang sangat mulia, yang sangat dimuliakan Allah, yang tersembunyi, yaitu ulama-ulama ahlul hukama, ahli-ahli Allah. Kalamuhum nurun, ucapannya cahaya, sehingga dia belum berbicara, orang yang mendengarkan, orang yang calon mendengarkannya, hatinya sudah disinari dengan sinar cahaya yang ada pada dirinya. Sehingga begitu dia berbicara, walaupun tidak pas sehat, kalau kata orang Sunda, tecapetang, walaupun kata-katanya sedikit, tapi langsung bersarang di hati orang pendengarnya. Itu. Wa kalamu ghairi ahlillah, dan kalimah-kalimah, ucapan-ucapan orang-orang yang bukan ahli Allah, zulmatun walau kana fasihan, itu adalah kegelapan. Walaupun rangkaian kalimahnya bagus, walaupun dalil-dalilnya brebet-brebet, banyak rangkaian bahasanya, kata-katanya bagus, tetapi kalau dia bukan seorang ahli Allah, seorang yang hukama, walaupun pas sehat,
maka kalam itu tidak bercahaya, tetapi zulmatun. Maksudnya, orang yang mendengarkannya tidak akan berbekas apa yang diceritakannya. Paling-paling dia masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar lagi ke telinga kiri. Tidak tertancap di hatinya. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Jadi kita akan ngebahas itu. Kita ulang lagi, kita ingat lagi. Hikmah yang ke-181. Di hikmah yang ke-181 dikatakan bahwa manusia itu terbagi dua. Satu, ada kelompok manusia yang bila mana dia ibadah kepada Allah, dia menganggap bahwa dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Itu kan? Itu kelompok yang pertama. Sekali lagi, kelompok yang pertama adalah dia beribadah kepada Allah, dia menganggap bahwa dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Nah, ini adalah kelompok yang mahjub, artinya yang salah. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang ibadah kepada Allah dan dia menganggap bahwa ibadahnya itu merupakan kebaikan Allah terhadap dirinya. Ini ahlul fathi awil ma'rifat. Ini ahli yang sudah terbuka pintu hatinya dan orang-orang yang sudah mengenal Allah. Nah, tadi subuh kita membahas itu. Kenapa harus diulang lagi? Karena ini nyambung. Nah, sekarang di hikmah yang ke-182 ini, khusus ini untuk ulama. Ini akan menjelaskan tentang ulama. Tasbiku anwarul hukama, aqwalahum fahaisu syarat tanwir wa sholat takbir. Jadi ada dua golongan ulama. Ada dua golongan ulama. Satu, ada ulama yang memberikan nasihat, ulama yang memberikan ceramah, ulama yang memberikan fituah kepada umat, lalu dia menganggap ceramahnya, nasihatnya itu merupakan kebaikan mereka kepada Allah. Sama kan seperti tadi. Kalau tadi mah ibadah merupakan kebaikan dia kepada Allah, kan begitu Pak Haji Ajis ya. Kalau sekarang mah ulama, seorang ulama yang dia menasihati muridnya, menasihati umatnya, berceramah, itu merupakan kebaikan mereka kepada Allah, bakti mereka kepada Allah. Nah, ini adalah yang terhalang, yang terdinding kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ini nasihat. Tetapi nasihatnya itu akan masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Paling-paling yang akan nempelnya itu satu, bodornya, yang kedua, yang lucu-lucunya, yang ketiga, ya yang nggak penting-pentingnya seperti itu. Nah, terkadang ada yang begitu. Yang kedua, ada ulama yang memberikan nasihat, memberikan ilmu, memberikan pitutur kepada umat siang dan malam tanpa pamrih. Pekerjaan ulama kan seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau pengen tahu pekerjaan ulama itu, yang Pak Ustadzul alamin waktu di pesantren, kerjaannya itu hanya ngajar ngaji, nguruk aja. Dari subuh sampai jam 9 pagi. 9 istirahat. Habis duhur jam 1 sampai jam 2 istirahat. Jam 4 sampai jam 5 istirahat. Dari maghrib sampai jam 10 malam. Terus begitu. Sehari-harinya seperti itu. Seorang ulama atau dia ceramah. Nah, dia siang malam mengajar santri. Siang malam dia ceramah. Menganggap bahwa
dia ceramah, dia mengajar, itu adalah kebaikan Allah kepada dirinya. Yang dengan kebaikan dari Allah itulah ia bisa menasehati umat. Dengan kebaikan Allah itulah ia bisa mengajar umat. Dengan kebaikan itulah ia bisa berceramah kepada umat. Inilah ulama yang disebut ahlul hikmah. Kalau kita kan taunya ahlul hikmah itu dukun. Betul nggak Ibu? Di sono ada ahlul hikmah di sono. Disangkanya ahli hikmah itu tukang orang tukang ngobatin orang begitu kan Ibu, yang beredar di lapangan kan? Iya Pak Ustadz. Nah, yang beredar di lapangan kan seperti itu. Ahlul hikmah itu seperti itu. Ahlul hikmah itu ahli ma'rifat, ahli Allah gitu. Bukan hikmah tukang bikin ajimah, tukang bikin jimat, bukan begitu, bukan. Itu salah persepsi. Jadi ahlul hikmah itu ulama-ulama yang memang hatinya sudah memancarkan cahaya. Tutur katanya sudah menjadikan hikmah. Sekali dia bicara tetapi nempel. Orang yang tidak benar, orang pelaku maksiat, sekali dia bicara langsung nempel, sehingga orang yang mendengarkannya langsung bercita-cita, ya Allah, saya ingin tobat, ya Allah, saya ingin tobat, walaupun hanya cita-cita. Begitu dia mendengar obrolannya, sedang menceritakan masalah riba misalkan, betapa riba ini begini, kita harus berusaha untuk berhenti dari riba, akan kesentuh hatinya, akan berteriak, ya Allah, saya ingin keluar, ya Allah. Nah, itu menandakan tutur katanya bercahaya. Karena ada yang mendengar riba, mendengar apapun dibicarakan, kita biasa-biasa saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini menjelaskan ini. Iza dakkarul arif ibadallahi ta'ala wa wa'azahum sabaqan nuru ma'rifatihi ila qulubihim fasarat qulubuhum munawwarah qabla wusuli tadakurihi wa mau'idati ilaihim musta'iddatan liqabuliha. Nah, apabila seorang yang ma'rifat, apabila seorang ulama, apabila seorang yang arif billah, yang sudah mengenal Allah, memberikan nasihat kepada hambanya Allah, maka cahaya kemakrifatan, cahaya yang ada di dalam hati seorang makrifat itu menyinari hati, masuk duluan ke hati sang pendengarnya. Sebelum ngobrol, cahayanya itu sudah memancar duluan ke sang pendengarnya, calon pendengarnya. Jadi begitu dia bicara, hati pendengarnya sudah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dibicarakannya nempel dan melekat di hatinya. Nah, tetapi kekuatan nempel dan melekat itu bagaimana kekuatan sang pembicaranya? Kalau sang pembicaranya betapa besar cahayanya, betapa terang benderang, cahaya di hatinya betapa terang benderang, maka begitu dia bicara, begitu dia bicara A atau bicara B, akan masuk ke dalam hati dengan terang benderang, sehingga kalau orang yang ahli hukama mengatakan kita harus getol ibadah, kita harus tahajud, maka di dalam hati pendengarnya berkata, saya harus tahajud, saya harus berusaha untuk tahajud. Nah, itulah ucapan-ucapan hukama. Ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ulama-ulama itu masih banyak kita pertemukan. Mudah-mudahan tutur-tutur ulama itu masih banyak kita harapkan bisa kita mendengar dan bisa kita berjumpa dengan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ibu-ibu, bapak hadirin rahimakumullah, tabligh akbar jamaahnya 10.000 menjelaskan tentang tahajud. Dengan pengajian kecil jamaahnya cuma ada 30 orang, yang bicaranya seorang hukama, ahli marifat hukama. Begitu dia bicara tentang tahajud, semua melaksanakan tahajud. Yang 10.000 jamaahnya itu cuman mangut-mangut dong, nggak ada yang nempel. Nah itu bedanya seperti itu. Beda seperti itu hukama. Falamma sami'uha istaqarat wa tasarot wa nahado. Maka tak kala terdengar nasihat itu oleh pendengarnya, maka tak kala terdengar nasihat dari seorang ulama itu, maka ucapan itu tetap di hati mereka, menyarang di hatinya. Begitu mendengar ucapan ulama seperti itu, di hatinya menyarang, tidak keluar lagi. Kata ulama dikatakan, kita harus belajar, kita harus salat tasbih. Alhamdulillah tahadus binimat Pak Ustadz. Setelah dulu mendengarkan kata pengarsa Sehuna Abah Anom, salat tasbih kalau bisa tiap malam. Dari dulu sampai sekarang tahadus binimat, alhamdulillah belum pernah kita ketinggalan. Nah seperti itu, ucapan-ucapan ulama itu nempel terus. Salat tobat, salat istihoroh. Nah itulah adalah kalam-kalam ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak pintar pidato, walaupun tidak fasihat, walaupun tidak berabat berebet dalil dan segala macam, tetapi sekali ngomong jitu, gitu kan? Sekali ngomong jitu. Nah itulah. Falamma sami'uha istaqarat wa ta'asarat wa nahadot. Maka tak kala terdengar nasihat itu oleh pendengarnya, maka ucapan itu tetap di hati mereka dan berbekas serta jadi bangkit hatinya, bercita-cita melakukan apa yang diucapkannya. Kita harus berusaha jangan meninggalkan sholawat kepada Rasulullah. Begitu mendengar itu, hati pendengarnya langsung di dalam hatinya, saya akan bersalawat, saya akan bersalawat. Nah itu tandanya bahwa pembicara ada hikmah, atau pembicara tersebut ada cahaya yang memancar terhadap orang yang diajak bicara. Sebelum apa yang dia bicarakan, cahaya itu sudah menguasai hati orang yang mendengarkannya, sehingga begitu ucapannya diucapkan, maka masuklah apa yang dibicarakan, apa yang dinasihatkan itu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ulama-ulama hukama. Ulama-ulama hukama yang sangat luar biasa, makhluk Allah yang di dunia yang sudah mulai langka. Karena akhir zaman itu qalilul ulama kasirul khutbah. Akhir zaman itu sedikit ulamanya, banyak merajalela tukang pidato. Betul tak? Betul, bukan begitu Pak Haji Aziz ya? Tukang pidato. Kalau tukang pidato itu mesantai enggak, ngapa-ngapain juga enggak, buka-buka buku bisa jadi pidato sekarang kan? Itu. Nah, ada banyak ustadz membalik dadakan sekarang. Banyak jadi dadakan karena mudah. Tetapi yang sulit itu adalah ulama yang seperti yang dikatakan ini. Wa datara rajulan yuzakirun nas bihududillahi walau bi kalamin khafif la bila tajinin wala balig yata'assaru fi qulubihim. Di mana melihat ada orang yang mengingatkan manusia dengan hukum-hukum Allah, walaupun dengan kata-kata kalimat-kalimat yang enteng, kalimatnya enggak seberapa, enteng, dikit, tidak ada kata-kata mutiara, biasa-biasa saja kalimatnya. Tetapi karena diucapkan oleh seorang hukama, seorang ulama ahli Allah
yang mempunyai perasaan bahwa dirinya bisa menasehati orang itu adalah kebaikan dari Allah terhadap dirinya, cirinya seperti itu. Nah, maka ucapannya itu melekat di hati pendengarnya. Wa qala ba'duhum kalamu ahlillahi nurun walau kana ghairu fasihin. Kalimah-kalimah, ucapan-ucapan ahli Allah itu cahaya. Begitu ahli Allah berucap cahaya luar biasa, sehingga cahaya itu menembus ke hati pendengarnya, dan pendengarnya pun mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin rubbama la yanfudu zalikan nur ila jazri qulubihim fala yata'assaru fi qulubihim. Tetapi terkadang tidak tembus cahaya itu kepada mereka dan tidak berbekas di hatinya. Padahal orang yang menyampaikannya sudah ahli marifat. Padahal orang yang bicaranya sudah ahli hukama. Tetapi terkadang tidak menembus hatinya. Itu tidak usah kaget, karena sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah Sayyidul Arifin, pimpinannya orang-orang arifin. Tetapi Rasulullah tetap tidak bisa, ucapannya walaupun ucapannya penuh cahaya, tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal. Betul tidak, Ibu? Abu Jahal. Abu Jahal itu luar biasa keras hatinya, mati hatinya. Boro-boro didawahin oleh ulama, oleh ajengan biasa. Rasulullah Sayyidul Arifin, pimpinan para arifin, para ahli marifat. Rasul mengajak kepada Islam. Sampai mati pun Abu Jahal tidak pernah bisa turut ikut, tidak membekas. Nah, tidak tembus cahaya ke hatinya. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Dakwah Nabi Musa, betapa bersinarnya cahaya Nabi Musa. Karena beliau adalah seorang arif billah, seorang hukama, seorang yang ma'rifat, tetapi cahaya tidak bisa nembus menjadi hidayah dan taufik kepada Fir'aun. Terus siapa lagi? Nabi-nabi yang lainnya itu banyak. Nabi Nuh, Kan'an, anaknya, tidak bisa. Nabi Nuh seorang nabi, tentunya bercahaya hatinya. Kalamnya dia didengar oleh orang, diturut oleh orang. Tetapi dikala didengarkan kalamnya kepada anaknya sendiri, Allah tidak izinkan seorang Kan'an menjadi seorang muslim, seorang mukmin, sehingga walaupun cerita kalam dari cahaya yang bercahaya yaitu Nabi Nuh alaihissalam tidak menjadikan wasilah kebenaran untuk seorang Kan'an. Jadi kesimpulan ibu-ibu, bapak-bapak, jika yang bicara itu seorang arif billah, seorang hukama, seorang ulama yang dikategorikan ulama yang mengenal Allah, dia menyampaikan tutur kata nasihat tetapi tidak berbekas. Itu ada dua sebabnya. Satu, sebabnya mati hatinya mati orang yang mendengarnya, seperti Abu Jahal, Kan'an, begitu, orang-orang kafir. Atau kana marodun, hatinya sakit atau tedamang, gitu. Anak sababa dalika imamautu qulubihim, sebabnya cahaya dari para ulama tidak masuk ke hati orang-orang yang dinasihati itu ada dua sebabnya. Karena dia mati hatinya, kalau mati sudah tertutup. Aw maraduha bi anwa'il amrad, atau hatinya mati. Hatinya sakit. Bukan mati. Oh, tadi mati, sekarang sakit. Atau hatinya sakit. Karena hatinya sakit,
Sehingga orang yang sakit itu makan apapun yang enak rasanya pahit. Makan bubur, padahal bubur paling enak se-Bandung. Orang mah jauh-jauh datang makan bubur itu. Dia mah dikasih bubur itu malah pahit. Nah, itu bukan salah bubur, tetapi mulutnya yang sedang sakit. Dikasih makan ini pahit, kasih makan ini pahit. Dihuapan utah. Oh, ternyata orang sakit. Nah, begitulah. Diberi nasihat begini, nggak masuk. Diberi nasihat begini, nggak masuk. Diberi nasihat begini, hati ini keras sekali. Oh, ternyata hati sedang sakit. Nah, marad, sedang sakit hatinya. Atau hatinya sehat, si penerimanya sehat, tetapi yang menyampaikannya terhalang, terdinding kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesuatu yang lebih mudah itu adalah yang menyampaikannya adalah seorang arif billah, terus yang mendengarkannya pun tidak dalam keadaan hatinya mati atau keadaan hatinya sakit. Insya Allah begitu kita mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, terdengar oleh kita, hati kita akan bergetar. Hati kita akan mengatakan, saya harus benar, saya harus lakukannya. Kalau ulama mengatakan kita harus bangun tengah malam, kita harus mandi tobat, dalam hati kita mengatakan, saya harus bisa melakukannya, saya harus bisa mandi tobat. Mulai detik ini saya harus bisa mandi tobat, karena begitu mandi tobat, dosa kita berguguran. Saya harus mandi tobat. Habis itu saya harus sholat tasbih tiap malam, karena sholat tasbih itu luar biasa. Pahalanya itu orang yang sholat tasbih, dosanya berguguran, diampuni, dosa besar, dosa kecil, segala macam dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sholat tasbih itu tidak ada kita minta apa-apa, kita hanya tasbih terus kepada Allah. Sehingga kalau kita dalam keadaan mumet, sudah bingung, mentok, tidak ada jalan untuk sesuatu apapun, perbanyaklah. Bukan perbanyak, jangan tinggalkan sholat tasbih. Sholat tasbih. Setelah sholat tasbih, mohonlah sama Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan keagungannya Allah, wasilah melaksanakan sholat tasbih itu. Mohonkan kepada Allah menjadi pertolongan untuk kita. Itulah kalam-kalam ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita semua diberikan ilmu-ilmu ulama yang sehingga melekat di hati kita, menjadikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.